Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu kabar bahagia yang akan hadir dalam waktu dekat. Untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira akan ada kabar bahagia apa yang akan hadir dalam waktu dekat, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu Tarotku, share video-video Tarotku, like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Kita akan baca tentang kabar bahagia yang akan hadir dalam waktu dekat ya. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Tanyakan dalam hati kabar bahagia yang akan hadir untukku dalam waktu dekat. Kembali ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati kabar bahagia yang akan hadir untukku dalam waktu dekat. Sekali lagi, kabar bahagia yang akan hadir untukku dalam waktu dekat. Kita akan baca sama-sama. Tarotku akan mulai dari 5 buah kartu pertama ya. Oke, kita akan mulai dari kartu yang paling kiri. Untuk kamu yang single ya, untuk kamu yang single. Jadi ini kabar bahagia yang pertama adalah untuk kamu yang single. Untuk kamu yang single sendiri, akan ada kabar bahagia apa untukmu, nanti kita akan baca sama-sama ya. Selanjutnya, ini adalah kabar bahagia yang akan didapat untuk para sahabat yang sedang LDR alias jauh dari pasangan, jauh dari keluarga, alias lagi tinggal sendirian, lagi jauh dari mana-mana, lagi jauh dari orang-orang dekat kalian ya. Kita akan baca akan ada kabar bahagia apa ya. Selanjutnya, untuk para sahabat yang belakangan ini banyak banget dapat berita bahagia, mulai dari pekerjaan, hubungan, semuanya lagi bagus-bagusnya, lagi indah-indahnya. Lagi banyak surprise-surprise dan kejutan menyenangkan, dan termasuk juga untuk para sahabat yang berulang tahun di bulan ini ya. Selanjutnya, ini adalah untuk para sahabat yang lagi jatuh cinta, lagi deket-deketnya sama pasangan, lagi lupa segalanya, hanya inget sama hubungan kalian berdua aja ya, lagi bener-bener mabuk cinta. Ini cerita untuk kamu yang lagi bener-bener lagi sedang jatuh cinta ya, akan ada kabar bahagia apa. Selanjutnya kartu 8 Pentacle, ini cerita saat Sun berada di Virgo ya. Ini adalah kabar bahagia untuk para sahabat yang ulet bekerja, yang sedang fokus sama pekerjaan, yang sudah benar-benar totalitas bekerja, bahkan lupa banyak hal, mengesampingkan hal lain, memprioritaskan pekerjaannya biar cepat selesai. Nah, ini untuk para pekerja keras ya. Kita akan lihat nanti masing-masing akan ada kabar bahagia apa. Yang pertama untuk kamu yang single, untuk kamu yang sendiri. Akan ada kabar bahagia apa yang hadir dalam waktu dekat. Cerita pertama, 2 buah kartu page, cerita pertemuan ya. Akan ada pertemuan dengan seseorang yang satu pola pikir, ingat, yang satu pola pikir dengan kamu, sehingga kamu merasa nyambung sama dia. Saat kamu bersama dia rasanya akrabnya itu cepat. Rasanya kamu dan dia sudah saling kenal lama, padahal baru ketemu. Selanjutnya, kabar bahagia yang kedua adalah untuk kamu yang single adalah kemudahan dari alam semesta. Saat kartu Hermit muncul nih, cerita tuntunan, bantuan, kemudahan. Apa yang ingin kamu wujudkan, mendapatkan banyak kemudahan dari alam semesta ini ya. Kemudian selanjutnya adalah kartu Knight of Swords. Nah, yang harus kamu lakukan adalah kamu lebih berani melangkah. Akan ada pertemuan, akan ada kemudahan. Dan kamu harus lebih berani melangkah ya. Karena kalau udah dikasih kesempatan, dikasih pertemuan, kamunya nggak ngelangkah-langkah ya, percuma juga ya. Jadi kamu harus berani melangkah. Ini untuk kamu yang single. Selanjutnya untuk kamu yang sedang berada jauh dari orang-orang yang kamu sayangi ya. Ada kabar bahagia apa yang hadir dalam waktu dekat? Cerita pertama, cerita 4 SWOT.
Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk bisa refreshing, beristirahat dari kesibukan kamu. Dalam artian, bisa aja kalau kamu yang bekerja yang jauh dari keluarga dan pekerjaan kamu padat, dalam waktu dekat akan ada fase atau momen di mana kamu diberikan waktu untuk beristirahat. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini hati-hati ya, nih cerita tower ya. Tower ini sebenarnya adalah cerita yang kita bisa katakan sebagai kartu yang negatif atau kartu ujian. Namun di sini saat kita ambil makna dan positif dari kartu ini adalah, dalam waktu dekat ini apa hal yang kamu sangka mungkin dulu sudah hancur gak bisa diperbaiki, entah itu hubungan, entah itu pekerjaan, dalam waktu dekat ini akan ada jalan keluar alias mungkin saja masih bisa diperbaiki. Jadi jika kamu mungkin LDR sama pasangan kamu, hubungan kalian saling gak enak, nah ini ada kesempatan, ada momen bahwa hubungan kalian bisa diperbaiki. Atau mungkin kamu baru aja ditinggal sama si dia, ada kesempatan untuk balik lagi. Atau mungkin pekerjaan kamu lagi ada problem besar dan mungkin ya kondisinya nggak baik buat kamu dalam problem ini. Nah ini bisa ada solusi untuk diselesaikan ya. Jadi ini akan jadi cerita positif di mana apa yang selama ini kamu anggap sudah nggak mungkin lagi diperbaiki, ini akan ada kesempatan untuk bisa diperbaiki ya. Cerita selanjutnya adalah cerita Queen of Pentacle. Untuk kamu yang jauh dari orang-orang yang kamu sayang, dalam waktu dekat rasa kesepian kamu akan terobati karena akan ada momen, ada kesempatan untuk kamu bisa berkumpul kembali bersama orang yang kamu sayangi ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke cerita yang ketiga untuk kamu yang dalam waktu dekat ini kemarin-kemarin udah banyak hal-hal positif, sudah banyak hal menarik, sudah banyak hal baik yang kamu dapatkan. Hal apa lagi yang akan ada dalam waktu dekat yang membahagiakan kamu? Cerita pertama, jika kamu berada di sebuah kondisi hubungan di mana kamu didominasi atau di mana kamu selalu di bawah bayang-bayang si dia. Si dia ini bisa pasangan, bisa keluarga, bisa teman, bisa bos di kantor. Nah ini, kamu akan dapat kesempatan untuk kamu bisa lebih ekspresi atau kamu nggak lagi merasa didominasi oleh mereka. Kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua adalah kamu bisa mulai melakukan hal-hal yang kamu sukai dalam hidup mungkin selama ini. Ya kan, yang kamu lakukan adalah untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayang. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada momen, akan ada kesempatan kamu bisa melakukan hal yang sudah lama kamu inginkan tapi selama ini kamu tunda-tunda terus. Selanjutnya ada kartu 2 tongkat ya. Jika pernah ada momen dalam hidup kamu di mana, ya kan, kamu punya orang dekat yang harus memilih antara kamu dengan yang lain, kamu punya orang dekat yang harus memilih antara pekerjaannya dengan kamu. Nah ini, dalam waktu dekat, orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang kamu sayangi, entah kenapa akan lebih memprioritaskan kamu daripada hal-hal lainnya. Termasuk juga kalau kamu punya hubungan di mana hubungan tersebut juga udah punya hubungan lain ya, alias hubungan segitiga, nah kamu yang akan jadi prioritas utamanya ya. Cerita ketiga, kita masuk ke cerita keempat. Untuk kamu yang sedang jatuh cinta, yang lagi sayang-sayangan, yang lagi fokus sama hubungan dan banyak melepaskan atau melupakan hal lain ya. Kabar bahagia yang hadir dalam waktu dekat adalah kartu pertama, cerita tentang 3 sword. Jika ada momen-momen dalam hubungan kamu di mana kadangkala kamu merasa diperlakukan gak adil, tapi selama ini kamu diam aja, apalagi lagi seru-serunya, lagi penuh jatuh cintanya, kamu menerima aja. Nah dalam waktu dekat ini akan ada kesempatan di mana hubungan kamu yang awalnya mungkin kerasa kadang berat sebelah atau gak adil ini akhirnya mulai bisa seimbang kembali. Kemudian akan ada cerita, di sini ada cerita 3 tongkat ya. Apa yang kamu tabur, apa yang kamu pilih ternyata adalah pilihan yang tepat dan baik dalam hidup kamu. Dan ini dalam waktu dekat akan terbukti bahwa apa yang selama ini kamu pilih, mau pekerjaan, mau relasi, mau hubungan, ternyata itu adalah memang pilihan yang tepat. Selanjutnya ada kartu Ace of Swords ya. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kamu bisa mempelajari hal-hal yang selama ini mungkin ingin kamu pelajari tapi kesempatannya belum ada. Nah ini dalam waktu dekat akan ada momen, ada kesempatan. Contoh kamu mau belajar hal A nih, tapi selama ini pertimbangan kamu banyak, mungkin A, mungkin B, mungkin C, untuk tidak mempelajari dulu, untuk menunda dulu. Nah ini dalam waktu dekat kesempatan kamu untuk mempelajari hal tersebut akan ada ya. Kita akan masuk ke cerita yang kelima. Untuk kamu yang ulet bekerja, fokus bekerja, giat bekerja, bahkan memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya. Hal bahagia yang hadir dalam waktu dekat adalah kamu mendapatkan kebebasan kamu. Dalam artian jika selama ini kamu terkekang dengan pekerjaan, maka dalam waktu dekat ada momen, ada kesempatan kamu bisa bebas. Mungkin gak lama, mungkin sesaat, tapi kamu bisa dapat kebebasan kamu kembali ya. Cerita kedua adalah kamu bisa mendapatkan waktu
untuk memperbaiki momen-momen khususnya dalam hubungan kamu yang dulunya terasa jenuh, mungkin membosankan, penuh rutinitas. Nah ini, dalam waktu dekat kamu dapat kebebasan kamu dan kamu bisa melakukan hal-hal menarik bersama orang yang kamu sayangi ya. Kemudian selanjutnya adalah kartu 10 cup. Ini kebahagiaan bersama-sama dengan orang yang disayang. Untuk kamu yang belum berkeluarga, masih berpasangan ya, ini akan ada momen di mana kamu bisa menghabiskan banyak waktu dengan bahagia bersama pasangan kamu. Untuk kamu yang udah berkeluarga, maka ini akan jadi suatu kisah di mana ada kesempatan berkumpul bersama orang yang kamu sayang, menghabiskan waktu bahagia bersama. Untuk kamu yang single dan sendiri, nggak perlu khawatir. Karena di momen ini ada kesempatan bertemu dengan orang dekat, dengan keluarga, dengan saudara atau sahabat-sahabat yang bisa membuat kamu bahagia ya. Karena cerita 10 cupnya adalah cerita saat Mars berada di Pisces. Mars energinya agresif. Pisces tentang emosi, perasaan. Ada kesempatan perasaan kamu mendapatkan hal-hal menyenangkan. Bahkan jauh lebih menyenangkan daripada pengalaman yang sebelumnya pernah kamu rasakan ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang kabar bahagia yang akan hadir dalam waktu dekat. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Untuk yang sudah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.